Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita pada sesi kedua dari PBL atau Problem Based Learning. Jadi pada sesi kali ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Tetapi sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai PBL pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan beberapa sasaran pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah menentukan kasus dan keywords. Yang kedua adalah pertanyaan penunjang. Yang ketiga pertanyaan anamnesis. Yang keempat pemeriksaan fisik. Yang kelima pemeriksaan penunjang. Yang keenam anatomi organ yang berkaitan. Yang nomor 7 fisiologi organ yang berkaitan. Nomor 8 histologi organ yang berkaitan. Nomor 9 perubahan histopatologi organ terkait dan juga patomekanismenya. Dan nomor 10 yaitu penyebab-penyebab terjadinya. Baik, sebelum kita memulai PBL kita pada sesi kedua ini, saya berpesan kepada teman-teman semua agar semuanya aktif dalam kegiatan ini. Baik, langsung saja kepada teman-teman untuk kita lanjutkan presentasinya. Nah, ini adalah nama dan NIM dari setiap anggota kelompok. Next. Baik, saya serahkan kepada teman-teman yang bertanggung jawab untuk melakukan presentasi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Jul. Untuk PBL sesi ini kami diberikan skenario yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut moncong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparese sinistra otot-otot mimik di inferior mata, dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, dan juga lidah miring ke kiri. Pada skenario ini kita memiliki beberapa keyword sulit, yaitu mulut moncong, hemiparese, otot mimik, bicara cadel, dan lidah miring ke kiri yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Lanjut. Dan ini ada beberapa pertanyaan penunjang. Yang pertama, penyebab mulut mencong. Kedua, bagaimana keadaan mulut pasien sehingga dikatakan mencong kanan. Mengapa mulut laki-laki tersebut mencong, mengapa mulut laki-laki tersebut mencong hanya pada bagian kanan, dan lainnya. Next. Lalu selanjutnya pertanyaan penunjang lainnya ada apakah ada kaitan antara kondisi cadel dan gejala lain yang dialami pria tersebut? Apa maksud dari lidah miring ke kiri? Dan mengapa lidahnya bisa miring ke kiri? Dan lain-lainnya. Lanjut. Lalu ada pertanyaan anamnesis untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang dialami pasien, yaitu pertama ada kita menanyakan gejala utamanya apa, lalu apakah gejala yang muncul bersamaan, jika iya atau tidak, dan bisa ditanyakan berapa jam setelahnya. Lalu adakah riwayat penyakit seperti demam, trauma kepala, keganasan, penyakit lain yang bersifat metabolik, dan juga mencari apakah ada stroke atau stroke-like syndrome, lalu apakah sebelumnya pernah mengalami gejala yang sama, permulaan serangan terjadinya stroke, ada sangat mendadak, yaitu sekitar 1-2 menit, mendadak sekitar beberapa menit sampai jam, lalu ada juga yang per jam, yang merupakan kategori perlahan. Lalu ditanyakan apakah sempat membaik dengan istirahat, lalu apakah ada aktivitas waktu serangannya kapan, sakit kepala waktu serangan, lalu ditanyakan kapan waktu timbulnya nyeri, berapa lama waktu timbulnya nyeri kepala dari mulainya serangan, apakah kurang dari 1 jam, 1-2 jam, 2-6 jam, atau malah tidak ada. Lalu adakah muntah tanpa rasa mual, lalu berapa waktu sampai terjadi muntah, apakah ada pandangan kabur, apakah ada melihat benda namun terlihat berbayang atau diplopia, lalu apakah pernah sempat pingsan saat serangan, dan apakah ada riwayat kejang sebelumnya. Itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya yang bertanggung jawab tentang pemeriksaan fisik. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik yang dilakukan itu adalah pemeriksaan yang untuk menilai
kekuatan dari otot pada wajah yang mengalami parasa. Jadi yang pertama itu memeriksa wajah dalam keadaan diam dan tidak berekspresi sama sekali atau biasa juga disebut dengan resting face. Kemudian nilai apakah terdapat ketidaksimetrisan pada wajah dan apakah ketidaksimetrisan tersebut berada pada skala yang ringan atau berat. Kemudian nilai apakah salah satu ujung mulut jatuh ke bawah seperti yang ada pada gambar di bawah ini maupun palpebra bawah menjadi lebih lebar seperti yang terlihat pada gambar juga. Kemudian yang kedua itu minta pasien untuk mengerutkan dahi. Nah, jika dahi pasien dapat berkerut, artinya tidak terdapat gangguan pada otot mimik di bagian superior. Jika dahi dapat berkerut dan otot mimik inferior lemah, itu menandakan terdapat lesi sentral pada nervus facialis dan bukan lesi perifer. Kemudian setelah itu minta pasien untuk menutup sebelah matanya kuat-kuat, kanan dan kiri secara bergantian. Normalnya, pasien seharusnya bisa menutup kedua matanya dengan erat, sampai bulu matanya terlihat seperti tertanam di antara kedua palpebranya. Ketika terdapat gangguan, sisi yang bermasalah tidak bisa menutup matanya dengan sempurna, dan mata masih terbuka sedikit. Kemudian, nilai kekuatan dari muskulus levator palpebra dengan meminta pasien membuka matanya. Nilai juga ketika pasien mengedipkan matanya berulang kali secara spontan, ketika terdapat gangguan, irama mata di sebelah yang terganggu dan di sebelah yang normal itu akan berbeda. Mata di sebelah yang terganggu itu akan berkedip lebih lambat daripada mata yang di sebelah yang normal. Next. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu minta pasien untuk tersenyum. Lalu nilai apakah senyum pasien simetris atau tidak. Jika tidak terdapat pelipatan nasolabial pada salah satu sisi, maka itu menunjukkan kelemahan otot mimik pada sisi tersebut. Kemudian pemeriksaan selanjutnya minta pasien untuk menahan udara di dalam mulutnya seperti yang terlihat pada gambar. Ini akan menilai kekuatan dari musculus buccinator. Minta pasien untuk mengerucutkan bibir, kemudian minta pasien untuk mengerucutkan bibir, dan amati apakah terdapat ketidaksimetrisan atau kelemahan otot pada sisi yang mengalami gangguan. Kemudian uji musculus orbicularis oris dengan meminta pasien membuka mulutnya dengan keadaan mulutnya masih mengerucut, dan amati apakah terdapat kelemahan pada satu sisi. Next. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fisik tambahan untuk menilai apakah memang terjadi kerusakan pada nervus facialis. Jadi seperti yang kita tahu, nervus facialis itu memiliki sangat banyak fungsi dan dia menginervasi banyak organ di tubuh kita. Jadi selain otot mimik, dia itu menginervasi bagian perasa atau pengecapan, sensasi, dan pendengaran kita. Kelainan dalam indera perasa bisa membantu lokalisasi dari masalah pada nervus facialis. Nervus facialis menginervasi 2/3 anterior lidah untuk perasa. Rasa manis dan asin dapat dinilai dengan gula dan garam. Jadi caranya untuk pemeriksaan indera perasa atau pengecapan ini dengan meminta pasien untuk menutup matanya, lalu gunakan tongue blade dan berikan sedikit gula atau garam pada sisi lidah. Dan tanyakan pada pasien untuk mengidentifikasi rasa. Lalu ulangi tahap ini secara berulang-ulang dengan menggunakan rasa yang berbeda-beda. Kemudian untuk pendengaran sendiri, saraf sensoris somatik dari nervus facialis menginervasi telinga bagian dalam. Namun mungkin sulit untuk menjadikan penilaian dari pendengaran ini sebagai penilaian yang objektif. Karena seperti yang kita tahu, jika terdapat gangguan pada pendengaran itu bisa disebabkan oleh sangat banyak hal. Jadi dibutuhkan tes audiologik lebih lanjut untuk meyakinkan apakah memang yang bermasalah itu nervus facialisnya ketika terdapat gangguan pendengaran. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada refleks nervus facialis. Jadi yang pertama itu ada refleks orbicularis oculi. Refleks ini dites dengan mengetukkan jari pemeriksa pada glabella pasien. Bila terdapat kontraksi singkat pada musculus orbicularis oculi yang ditandai dengan berkedip mata, maka refleksnya itu positif.
Cabang aferen dari refleks ini di bawah oleh nervus trigeminus dan respon eferen dari nervus facialis. Jika refleks negatif atau berkurang, maka kemungkinan besar terdapat lesi perifer pada nervus facialis. Kemudian ada refleks kornea. Refleks kornea sendiri diuji dengan mengusapkan kapas dengan lembut ke limbus kornea. Hal ini akan menyebabkan refleks menutup kedua mata. Sisi yang terganggu mungkin akan tertutup lebih lambat atau mungkin tidak akan tertutup sama sekali. Pada refleks ini, saraf sensoris aferen dibawa oleh nervus trigeminus dan motor eferen oleh nervus facialis, sama seperti refleks orbicularis oculi tadi. Next. Untuk selanjutnya itu terdapat pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk membantu diagnosa kita. Nah, seperti yang kita tahu, ada beberapa penyakit yang memiliki gejala kelemahan atau parasa otot wajah. Pemeriksaan penunjang di bawah ini mungkin tidak terlalu signifikan, namun bisa digunakan untuk meyakinkan penyakit apa yang dialami oleh pasien. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan cerebrospinal fluid. Untuk pemeriksaan darah lengkap sendiri itu bertujuan untuk menilai apakah terdapat infeksi pada tubuh pasien ini, karena face palsy atau parasa otot mimik wajah bisa disebabkan karena penyakit infeksius seperti penyakit Lyme, yang salah satu gejalanya adalah bilateral facial palsy. Pemeriksaan darah lengkap dapat men-screening apakah terdapat infeksi atau tidak. Pada daerah jika terdapat infeksi pada pasien dan diduga terjadi Lyme disease ini, maka pasien harus menjalani pemeriksaan uji immunosorbent enzim atau indirect fluorescent antibody test untuk screening penyakit tersebut. Jika positif, diagnosis penyakit Lyme harus dikonfirmasi dengan Western blot. Kemudian ada pemeriksaan cerebrospinal fluid yang berfungsi untuk men-screening apakah parasa otot mimik tersebut disebabkan oleh granuloma dan beberapa radang ataupun infeksi yang terjadi pada sistem saraf pusat. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pencitraan berupa kontras CT scan dan gadolinium MRI. Pemeriksaan pencitraan tidak dianjurkan kecuali gejala dan hasil pemeriksaan dan hasil diagnosis itu atipikal. Karena 5-7% kasus dari parasa otot mimik wajah disebabkan karena tumor, seperti facial neuroma, cholesteatoma, hemangioma, meningioma, dan lain-lain. Maka dari itu, jika terdapat pasien dengan gejala yang berat atau berbahaya yang tidak kunjung membaik dalam 3 minggu, dapat dilakukan kontras CT scan atau gadolinium MRI pada meatus acusticus internal dan wajah pasien. Kemudian yang terakhir itu ada elektrodiagnostik test. Elektrodiagnostik test sebenarnya bukan merupakan tes untuk mendiagnosa. Namun pada pasien dengan kelumpuhan total pada otot wajahnya, tes ini dapat membantu untuk mengetahui seberapa parah kerusakan pada sarafnya dan seberapa besar kemungkinan untuk disembuhkan. Next. Baik, untuk bagian selanjutnya itu anatomi organ yang berkaitan. Saya serahkan kepada teman yang untuk menjelaskan bagian ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan skenario yang kita bahas. Di sini ada anatomi organ yang berkaitan dengan skenario tersebut. Pada slide telah tertampilkan 2 buah gambar. Gambar sebelah kiri menunjukkan adanya organ-organ yakni otot-otot mimik yang berhubungan dengan skenario yang telah kita bahas. Yang pertama ada musculus occipital frontalis, ada musculus orbicularis oculi, musculus corrugator supercilii, ada musculus zygomaticus major, dan semua otot-otot mimik yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian pada gambar tersebut juga dapat dilihat nervus facialis itu sendiri yang terbagi menjadi 7 bagian atau 5 bagian atau 5 cabang. Yang pertama yang paling bagian superior itu ada rami temporalis, kemudian ada rami zygomatici, kemudian ada rami buccales, ada rami marginal mandibularis, kemudian di bawahnya yang paling inferior ada rami cervicalis.
Kemudian bagian sebelah kanan atau gambar sebelah kanan merupakan jaras motorik dari nervus facialis. Dimulai dari korteks cerebri pada bagian korteks motorik primer, di mana di situ nanti informasi akan diambil, lalu menuju ke traktus kortikobulbaris, kemudian melanjutkan diri ke bagian pons di nukleus dari nervus facialis, dan akan melanjutkan diri menjadi nervus facialis sendiri, yang nantinya akan berakhir pada otot-otot mimik yang merupakan bagian efektornya. Next. Kemudian di sini ada dua gambar juga. Di sebelah kiri merupakan jaras motorik dari nervus hipoglossus atau nervus 12. Yang dapat kita lihat juga berawal dari bagian korteks cerebri, yakni pada korteks motorik primer, yang nantinya akan melanjutkan diri menjadi traktus kortikobulbaris atau kortikonuklearis, dan akan berakhir pada modula oblongata. Di situ nantinya akan ada nukleus hipoglossus atau nukleus nervus 12. Lalu melanjutkan diri menjadi nervus hipoglossus itu sendiri dan akan menginervasi ke efektornya, yaitu otot-otot lingua. Dan di sebelah kanan terdapat gambaran dari vaskularisasi atau arteri-arteri yang akan membawa nutrisi ke bagian otak atau cerebri. Di situ terdapat dua bagian utama yang akan memberikan atau membawa nutrisi ke otak. Yang pertama yaitu sepasang arteri karotis interna dan juga sepasang arteri vertebralis. Kemudian nanti akan membentuk cabang-cabang dan beranastomosis membentuk sirkulus Willi pada permukaan bawah otak, di mana sirkulus Willis ini terdiri atas arteri karotis interna, arteri basilaris, arteri cerebri anterior, 12 arteri communicans anterior, dan arteri cerebri posterior. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada pembawa materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke. Sirkulasi pada otak itu berasal ada dua, yaitu sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Sirkulasi posterior itu organnya cerebellum, batang otak, occipital, dan thalamus. Sisanya itu adalah anterior. Nah, ini adalah di sini jantung, kemudian ini aorta. Untuk sirkulasi anterior itu berasal dari sistem karotis, sedangkan yang kalau posterior itu berasal dari vertebrobasilar. Nah, ini masih brachiosephalika dan ini subclavia, kemudian ini adalah arteri vertebral. Nah, untuk otak, ini ada dua, ini menggunakan sirkulus, ini namanya sirkulus Willisi, kita sudah tahu. Kalau saya bisa gambarkan dia seperti ini misalnya, ini misalnya otak, bentar. Sini saya gambarkan. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah otaknya. Kok kayak jantung? Kayak paru-paru. Oke. Jadi untuk di sini frontal, temporal, parietal. Nah, untuk lobus frontal, temporal, dan parietal itu divaskularisasi oleh sirkulasi anterior, di mana cabang-cabangnya ini dari arteri karotis interna, di mana arteri karotis interna ini arteri cerebri anterior, kemudian ini arteri komunikan anterior, kemudian ini ada arteri cerebrium medial juga, dan komunikan posterior. Nah, sirkulus Willis ini maksudnya adalah dia boulevard, maksudnya lingkaran. Jadi kalau satunya mampet, sisi sebelahnya, sisi sebelahnya
Oke. Jadi kalau satunya mampet, sisi sebelahnya itu akan memberi sedekah. Kalau sisi belakangnya mampet, sisi depannya itu akan memberi sedekah. Jadi begitulah sirkulus Willis. Nah, ini seperti tadi yang itu arteri vertebral, dia akan naik ke truncus cerebri, kemudian menjadi arteri basilar. Nah, maksudnya ini apa yang penting dari ini, yaitu apa hubungannya dengan vaskularisasi otak itu, sirkulasi otak itu dengan masalah, yaitu bila adanya gangguan pada suplai darah melalui pembuluh darah tersebut, itu akan mengganggu defisit neurologis yang sesuai dengan fungsi-fungsi dari bagian otak yang terkena. Kita tahu bahwa otak itu metabolismenya itu tinggi, sehingga bila terganggu itu akan menimbulkan defisit neurologis yang sesuai dengan fungsinya. Mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk nomor 8 itu histologi organ yang berkaitan pada skenario tersebut, yaitu otak, itu ada cerebellum dan cerebrum. Untuk cerebellum sendiri itu ada sel Purkinje. Pada sel Purkinje itu ada strukturnya sel basket, dendrit, sel Purkinje pada lapisan ganglionar, lapisan molekular, dan lapisan granular. Untuk cerebellumnya itu ada sel piramidal. Di sel piramidal itu strukturnya itu ada akson, sel piramidal, neuroglia, sama dendritnya. Terus untuk cerebrum juga ada astrosit protoplasmatis. Pada astrosit protoplasmatis itu ada astrositnya, prosesus, dan badan selnya. Dan untuk ada juga astrosit fibrosanya. Untuk astrosit fibrosanya itu ada astrosit fibrosanya, prosesus, dan badan selnya. Dan ada juga oligodendroglia. Itu ada oligodendroglianya dan prosesus. Untuk yang terakhir itu ada mikroglia. Untuk mikroglia itu ada mikroglianya dan prosesus. Mungkin itu saja secara histologi dari skenario tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan mengenai nomor 9, yaitu penyebab dari pria tersebut mengapa cadel. Jadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa cadel itu di mana kondisi seseorang dia sulit dalam melafalkan huruf atau kata. Nah, sedangkan penyebab dari cadel itu yang pertama, cadel terjadi karena lidah yang menonjol di antara kedua gigi bagian depan, di mana posisi lidah yang menyentuh kedua gigi depan yang dapat membuat kesulitan dalam menyebutkan kata. Lalu, selain itu akibat yang lain mengenai bentuk lidahnya atau anatomi lidah yang pendek yang menyebabkan dapat mengalami kemampuan mengendalikan otot-otot lidah sehingga kurang mampu, sehingga kata yang disebutkan itu terdengar kurang jelas. Nah, terakhir itu mengenai kondisi lainnya, yaitu penyebabnya yaitu ada dysarthria, di mana adanya gangguan saraf yang menyebabkan melemahnya otot-otot untuk berbicara. Baik, nomor 10, penyebab mulut moncong ke kanan. Mulut moncong ke kanan terjadi akibat gangguan pada traktus corticobulbar untuk nukleus nervus 7 sinistra. Kelumpuhan otot mulut pada sisi kiri menyebabkan mulut mencong ke kanan, disebabkan karena otot pada sisi kanan.
Hal ini disertai dengan nyeri kepala dan muntah. Penyebab umum yang sering terjadi pada keadaan ini adalah akibat peninggian tekanan intrakranial yang disebabkan oleh luasnya jaringan otak yang mengalami iskemik yang pada akhirnya menyebabkan edema dan menimbulkan tekanan pada jaringan otak di sekitarnya. Penyebab terjadinya hemiparesis sinistra di otot mimik inferior mata. Nervus facialis berasal dari dua nukleus motoris di batang otak yang terdiri dari, yang pertama ada nukleus motoris superior, yang dimana ini menerima impuls dari gyrus presentralis cortex cerebri kedua belah sisi kanan dan kiri dan mengirim serabut-serabut saraf ke otot-otot mimik pada dahi dan musculus orbicularis oculi. Kemudian yang kedua ada nukleus motoris inferior yang mengirim impuls hanya dari gyrus presentralis dari satu sisi yang berlawanan dan menerima serabut saraf ke otot-otot mimik wajah bagian bawah dan platysma. Dikarenakan perjalanan jaras nervus facialis yang berbeda, saat pasien datang dengan kelemahan pada otot wajah, pemeriksaan fisik yang cermat dapat menjelaskan letak lesi pasien dan kemungkinan penyakit yang mendasari. Jika lesi terdapat di motor korteks UMN, pasien hanya akan mengeluhkan adanya kelemahan pada wajah bagian bawah kontralateral. Otot-otot wajah bagian atas tidak ikut terkena dikarenakan otot wajah bagian atas juga mendapat inervasi dari jaras saraf ipsilateral, kecuali jika lesi terdapat di korteks bilateral. Sehingga pasien masih dapat mengerutkan dahi, mengangkat alis, dan menutup kelopak mata secara simetris, namun mempunyai wajah bagian bawah yang asimetris saat tersenyum. Sebaliknya, pada lesi LMN, pasien tidak akan bisa menggerakkan seluruh otot wajah ipsilateral, baik otot wajah bagian atas maupun bawah. Pasien tidak akan bisa mengerutkan dahi, menutup mata secara rapat, ataupun tersenyum pada satu sisi wajah yang sama. Selanjutnya, penyebab lidah ke kiri. Jadi gerakan motorik dari otot-otot lidah akan diinervasi oleh nervus hipoglossus atau nervus 12. Aksonnya akan berjalan turun di medula dan keluar dari batang otak sebagai serabut-serabut radix di sulcus anterolateralis antara oliva inferior dan piramis. Nervus hipoglossus akan keluar dari tengkorak melalui kanalisis hipoglossus dan berjalan di regio cervical bawah di antara vena jugularis dan arteri karotis. Kemudian nervus hipoglossus akan menginervasi otot-otot intrinsik lidah, musculus styloglossus, musculus hyoglossus, dan musculus gynoglossus. Bisa kembali. Baik, nomor 13, faktor penyebab Bell's palsy. Bell's palsy dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu adiopatik, yaitu faktor yang diduga berperan menyebabkan Bell's palsy antara lain yaitu sesudah bepergian jauh dengan kendaraan, tidur di tempat yang terbuka, tidur di lantai, hipertensi, stres, hiperkolesterolemi, diabetes mellitus, penyebab penyakit vaskuler, dan gangguan imunologik dan faktor genetik. Yang B itu kongenital. Yang pertama itu anomali kongenital, yaitu sindroma Moebius. Yang kedua itu pasca lahir, itu fraktur tengkorak dan juga perdarahan intrakranial. Yang ketiga itu yang didapat. Yang pertama trauma penyakit tulang tengkorak atau osteomielitis. Yang kedua proses intrakranial atau tumor radang dan juga perdarahan.
faktor penyebab stroke. Yang pertama, faktor resiko karena merokok. Yang kedua, resiko karena minuman beralkohol. Yang ketiga, faktor resiko karena sakit jantung. Yang keempat, resiko karena hiperkolesterolemia. Yang kelima, faktor resiko disebabkan oleh diabetes mellitus. Yang keenam, faktor resiko obat KB. Dan yang ketujuh, faktor resiko stres. Jadi untuk dugaan penyakit, yang pertama ada stroke. Stroke itu adalah keadaan di mana sel-sel otak mengalami kematian dan menyebabkan hilangnya fungsi dari otak, baik sebagian maupun menyeluruh. Gejalanya itu dapat berupa wajah-wajah mungkin jatuh di satu sisi. Orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum atau mulut dan matanya mungkin jatuh. Kemudian pada lengan, orang yang diduga terkena stroke mungkin tidak dapat mengangkat kedua lengan dan menahannya di sana karena kelemahan otot atau mati rasa pada salah satu lengan. Kemudian pada speech, ucapan mereka mungkin tidak jelas atau kacau, atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali meskipun tampak terjaga. Kemudian untuk patomekanismenya sendiri, stroke itu terjadi jika arteri yang nantinya akan memperdarai otak diblok oleh plak atau substansi lemak atau darah yang membeku di dalam dinding dari arteri tersebut yang nantinya dapat menyebabkan tidak adanya aliran darah yang sampai ke otak sehingga darah yang membawa nutrisi dan oksigen tidak sampai ke otak. Tidak adanya oksigen dan nutrisi dapat menyebabkan sel-sel otak akan mengalami kematian sehingga terjadilah stroke. Next. Kemudian dugaan penyakit yang kedua ada Bell's palsy. Bell's palsy itu kelemahan atau kelumpuhan pada otot wajah. Ini dimulai tiba-tiba dan memburuk selama 48 jam. Kelumpuhan satu sisi wajah ini akan tampak dalam perubahan bentuk wajah. Salah satu sisi wajah tampak melorot, sulit senyum, dan sulit menutup mata. Di samping perubahan bentuk wajah, gejala lain yang dapat dirasakan oleh penderita adalah rasa nyeri di sekitar rahang dan di belakang telinga pada sisi yang mengalami kelumpuhan, pusing, menurunnya kemampuan mengecap rasa, mata berair, kelopak mata berkedut, telinga berdenging atau tinnitus, dan lebih sensitif terhadap suara. Next. Nah, untuk patomekanismenya sendiri, kondisi ini atau Bell's palsy terjadi akibat kerusakan pada saraf wajah atau saraf kranial ketujuh. Bell's palsy dapat terjadi sebagai reaksi terhadap infeksi virus. Bell's palsy jarang terjadi lebih dari sekali. Bell's palsy juga dapat menyerang siapa saja pada usia berapapun. Bell's palsy ditandai dengan kelemahan otot yang menyebabkan setengah dari wajah berubah, nyeri dan ketidaknyamanan biasanya terjadi pada satu sisi wajah atau kepala. Bell's palsy biasanya sembuh sendiri dalam waktu 6 bulan. Baik, selanjutnya yang ke-16 adalah differential diagnosis. Nah, di sini tadi kita telah mendapat dua dugaan penyakit terkait gejala yang dialami oleh pasien pada skenario, ada penyakit stroke dan ada penyakit Bell's palsy. Nah, kedua penyakit ini akan kita bandingkan dan kita akan sesuaikan gejalanya terkait dengan gejala yang dialami oleh pasien. Yang pertama adalah mulut mencong ke sebelah kanan. Nah, gejala ini terdapat pada penderita stroke dan Bell's palsy. Kemudian hemipares sinistra, otot-otot mimik di inferior mata. Nah, ini juga adalah gejala yang dialami oleh penderita stroke dan Bell's palsy. Kemudian dahi dapat berkerut pada kedua sisi. Nah, untuk gejala ini sendiri hanya terjadi pada penderita stroke dan tidak terjadi pada penderita Bell's palsy. Jadi biasanya kalau pada penderita Bell's palsy itu jika terjadi hemipares pada salah satu sisi maka seluruh sisinya itu mengalami kelumpuhan. Jadi termasuk pada bagian dahinya. Jadi pada penderita Bell's palsy itu juga tidak dapat mengerutkan dahinya pada bagian yang mengalami hemipares. Kemudian bicaranya cadel, nah ini juga hanya terjadi pada penderita stroke dan tidak terjadi pada
penderita Bell's palsy. Nah, kemudian gejala berupa lidah miring ke sebelah kiri ini juga hanya terjadi pada penderita stroke dan tidak terjadi pada penderita Bell's palsy, karena kita tahu bahwa untuk nervus yang mengalami masalah pada penderita Bell's palsy itu adalah nervus ke-7 atau nervus facialis, bukan nervus ke-12 atau hipoglossus. Sehingga pada penderita Bell's palsy, masalah yang dialami pada bagian lidahnya itu adalah kehilangan kemampuan pengecapan pada 2/3 anterior lidahnya. Baik, next. Nah, tadi telah kita bandingkan kedua penyakit, yaitu stroke dan Bell's palsy. Setelah mengkaji differential diagnosis, pasien pada skenario itu kita dapat diagnosis mengalami penyakit stroke. Nah, terkait dengan penyakit stroke, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjangnya, dan bagaimana penata laksananya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pada mekanisme penyakit dari stroke. Kan sudah tadi dijelaskan oleh Zulkifli bahwa dapat kita ambil atau tarik kesimpulan bahwa penyakit yang didiagnosa adalah stroke. Nah, stroke sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke ischemic. Nah, stroke hemorrhagic ini merupakan stroke yang disebabkan oleh penekanan otak akibat perdarahan. Nah, pada stroke hemorrhagic ini, stroke disebabkan oleh pecahnya aneurisma atau adanya malforasi arteriovenosa atau adanya gangguan pada bentuk dari arteri atau venosa. Kemudian, pada stroke ischemic ini merupakan stroke yang disebabkan karena adanya sumbatan pada pembuluh darah di otak atau di luar otak yang menyebabkan infark di bagian otak. Jadi stroke ischemic ini dapat disebabkan juga oleh plak aterosklerosis atau emboli dan dapat diperparah dengan adanya hipertensi, diabetes, dan berbagai faktor risiko lainnya. Nah, di sini pada gambarnya itu dapat kita lihat pada stroke hemorrhagic ini adanya pembuluh darah yang pecah. Sedangkan pada stroke ischemic ini terjadi penyumbatan pembuluh darah. Next. Kemudian untuk mekanisme penyakit dari stroke hemorrhagic ini yang pertama yaitu karena perdarahan intracerebral. Nah, pada perdarahan intracerebral terjadi akibat pecahnya arteri penetrans yang merupakan cabang dari arteri superficial. Nah, hal ini disebabkan karena diatesis perdarahan dan penggunaan antikoagulan seperti heparin, hipertensi kronis, dan lain-lain. Kemudian darahnya tersebut akan masuk ke dalam parenkim otak sehingga terjadi penekanan pada bagian otak seperti cerebellum, trunco cerebri, dan thalamus. Nah, ini menyebabkan adanya peningkatan tekanan intrakranial sehingga timbul gejala seperti sakit kepala, papil edema, dan muntah. Kemudian ada perdarahan subarachnoid. Nah, lokasi perdarahan ini umumnya terletak di ganglia basalis, pons cerebellum, dan thalamus. Perdarahan ini pada ganglia basalis sering meluas hingga mengenai kapsula interna dan ke dalam ventricle lateral, lalu menyebar ke rongga subarachnoid. Next. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme dari penyakit stroke ischemic. Nah, stroke ischemic ini diawali dengan terjadinya penurunan cerebral blood flow atau CBF yang menyebabkan suplai oksigen itu ke otak akan berkurang. Jadi nilai kritis CBF ini adalah 23 mili per 100 gram per menit dengan nilai normal 50 mili per 100 gram per menit. Nah, penurunan CBF di bawah nilai normal ini dapat menyebabkan infark. Jadi suatu penelitian menunjukkan bahwa nilai CBF pada pasien ini adalah 4,8 sampai 8,4 per 100 gram per menit. Kemudian iskemia terjadi disebabkan oleh oklusi vaskular. Oklusi vaskular adalah penyakit oklusi vaskular menyebabkan iskemia ini dapat disebabkan oleh emboli, trombus, plak, dan penyebab lainnya. Kemudian terjadi ditandai dengan tanda dan gejala pada stroke iskemik ini seperti lokasi yang terjadinya iskemia. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke
penanggung jawab selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi jika tadi sudah dijelaskan sama beberapa rekan kelompok, didapatkan diagnosa bahwa pasien mengalami gejala seperti penyakit stroke. Nah, setelah didapatkan diagnosa, maka pasien akan melakukan beberapa pemeriksaan. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan fisik yang dilakukan kepada pasien stroke, yaitu pemeriksaan pada kesadaran. Penentuan status kesadaran pada pasien stroke sangat penting. Penurunan kesadaran pada penderita stroke terjadi mengarah pada peningkatan tekanan intrakranial yang menyebabkan penekanan bagian ascending reticular activating system atau AS yang merupakan pusat kesadaran. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi tekanan darah ini merupakan salah satu faktor risiko dari stroke, yaitu merupakan hipertensi. Pengukuran tekanan darah sebaiknya dibandingkan dengan tangan di sebelahnya. Jika terdapat perbedaan yang besar, maka kemungkinan terjadi kelainan pembuluh darah. Kemudian dilakukan pemeriksaan detak jantung dan nadi. Pengukuran detak jantung merupakan hal yang sangat penting juga. Jumlah kontraksi jantung yang dihitung dibandingkan dengan nadi yang diukur. Pulsus defisit terjadi apabila perbedaan detak jantung dan nadi kurang lebih dari 20 kali per menit. Pulsus defisit dapat ditemukan pada atrial fibrilasi yang kemungkinan menjadi pencetus stroke. Kemudian ada pemeriksaan status gizi, pemeriksaan pada kepala, pemeriksaan pada leher, kemudian pada paru-paru dan juga jantung. Nah, di sini ada pemeriksaan lainnya, yaitu pemeriksaan MRI. Jadi MRI ini sangat baik untuk menentukan adanya lesi di batang otak dan sumsum tulang belakang. Gambar yang dihasilkan lebih rinci dari CT scan biasanya digunakan untuk mendiagnosis lesi yang kecil dan dalam. Kemudian ada pemeriksaan angiografi. Jadi angiografi dapat digunakan untuk konfirmasi diagnosis dan juga untuk tata laksana aneurisma cerebral pada stroke hemorrhagic. Angiografi juga digunakan untuk menangani penyumbatan pembuluh darah pada stroke iskemik. Pemeriksaan dengan angiografi beresiko menyebabkan diseksi aorta atau arteri karotis dan terjadinya embolisasi pada pembuluh besar ke pembuluh intrakranial. Kemudian ada pemeriksaan ultrasonografi karotis, yaitu digunakan untuk memeriksa arteri karotis di leher dan aliran darah yang terdapat di sana. Pemeriksaan ini dapat memeriksa apakah terdapat plak arteriosklerosis pada arteri karotis. Kemudian ada pemeriksaan fungsi lumbal. Kemudian saya kembalikan kepada teman yang bertanggung jawab. Sekian. Ya, terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan untuk manajemen stroke. Yaitu ada avoidance yang pertama, yaitu hal apa yang bisa dihindari untuk terkena stroke. Yang pertama itu terkait pengobatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya stroke yang berulang. American Heart Association merekomendasikan terapi antiplatelet atau antikoagulan, antihipertensi, antidislipidemia, dan antihiperglikemi. Kedua, ada farmakoterapi, yaitu adalah terapi menggunakan obat-obatan. Secara umum, hanya ada 2 agen farmakologis yang direkomendasikan dengan rekomendasi kelas A, yaitu adalah jaringan intravena plasminogen activator atau TPA dalam waktu 3 jam sejak onset, dan ada juga aspirin dalam 48 jam sejak onset. Yang ketiga ada surgery, yaitu adalah operasi. Pada bagian ini terbagi menjadi beberapa cara, salah satunya adalah endarterektomi karotis. Prosedur ini bertujuan untuk menghilangkan plak arteriosklerotik yang terbentuk di percabangan arteri karotis komunis. Pembedahan pada arteri karotis telah menunjukkan penurunan risiko terjadi stroke dibandingkan terapi medis saja. Pembedahan arteri karotis membantu mencegah terjadinya iskemia otak akibat insufisiensi hemodinamik, emboli arteri atau perluasan trombosis dari arteri yang terlibat.
Stenosis berulang dapat terjadi sebanyak 5-10% per tahun setelah operasi, namun tidak selalu menimbulkan gejala. Mortalitas operasi kurang dari 2% dan risiko stroke kurang dari 4%. Dan yang keempat adalah education, yaitu edukasi tentang stroke. Stroke diketahui sebagai penyebab kematian tertinggi kedua di seluruh dunia dan menyebabkan penyebab ketiga terjadi kecacatan. Setiap tahun 15 juta orang di dunia mengalami stroke, di mana terdapat 5 juta orang meninggal dan 5 juta orang mengalami disabilitas. Oleh karena itu diperlukannya untuk kita mawas diri terhadap stroke ini yang bisa menyebabkan bahkan hingga kematian. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah daftar pustaka yang dapat kita lihat terkait seluruh materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Next. Nah, ini juga adalah sambungan dari daftar pustaka yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, mungkin inilah akhir dari sesi kedua dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini, sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan dari Problem Based Learning atau PBL. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Saya berharap untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kita dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Saya tutup kegiatan ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.